Selamat pagi Bapak Ibu, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat, tetap senantiasa merasakan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi ini kita ambil waktu kita sejenak, kita khususkan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar saat ini semakin menguatkan iman kita, membawa penghiburan dalam kehidupan kita, dan menjadi penuntun dalam setiap langkah hidup kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini Tuhan memberikan kesempatan pada setiap kami untuk merasakan hari yang baru pemberian-Mu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih kami miliki, anugerah-Mu ya Allah. Dan kami ingin menggunakan setiap waktu serta kesempatan hidup yang Tuhan berikan ini untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berguna, seturut dengan perintah-Mu ya Allah. Oleh karena itu biarlah kami pagi ini boleh melandasi hidup kami melalui sabda firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi akal budi pikiran kami, memberikan hikmat kepada kami untuk boleh mengerti dan juga melakukan semua perintah-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pagi ini dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, surat yang pertama, pasal 6 ayat 11 dan 12. 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12 yang demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin. Demikian sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini, pertandingan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang namanya sebuah pertandingan pasti dilakukan oleh dua pihak atau dua kelompok atau bahkan lebih, di mana masing-masing pihak ini menempatkan pihak lain sebagai lawan tanding yang harus dihadapi dan istilahnya harus dikalahkan supaya dia mendapatkan kemenangan. Sekali lagi, yang namanya sebuah pertandingan pasti ada lawan tanding. Jika tidak ada lawan tanding, maka itu tidak disebut sebagai sebuah pertandingan. Demikian pula halnya dalam kehidupan iman kita. Rasul Paulus kepada Timotius mengingatkan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Apa yang disampaikan Rasul Paulus ini mengingatkan dan sekaligus juga menyatakan bahwa dalam kehidupan iman kita sebagai para pengikut Kristus, itu diibaratkan ada dalam suatu pertandingan. Secara tidak langsung Rasul Paulus mengatakan bahwa
dalam kehidupan iman kita. Ada sesuatu, ada bisa dikatakan pihak yang terus menjadi lawan tanding kita, mungkin menghalang-halangi kita, mungkin mengganggu kita. Ada sesuatu yang posisinya berlawanan dengan iman kita, panggilan iman kita. Itu sesuatu yang pasti ada, pasti terjadi. Tidak mungkin kita menghilangkan, menyingkirkan lawan tanding iman kita ini. Dalam hidup di dunia ini pasti ada banyak hal yang berlawanan dengan panggilan iman kita, menjadi lawan tanding dalam kehidupan iman kita. Ya, mungkin buat orang-orang yang enggan bertanding karena menganggap itu berat dan susah, mungkin selalu memohon kepada Tuhan untuk menyingkirkan semua tantangan, hambatan, atau lawan tanding itu. Banyak orang yang ingin perjalanan imannya mulus, lancar, ibarat di jalan tol. Sedikit pun tidak mau berhadapan dengan lawan tanding iman yang kecil, apalagi yang berat. Kalau merasa ada lawan tanding iman yang berat, menyusahkan dirinya, mungkin lebih baik berbalik arah atau ya pindah posisi, cari yang aman, cari yang lain yang dianggap lebih nyaman. Tidak mau ada dalam posisi iman yang sekarang, mungkin ambil posisi iman yang lain. Di sana kelihatannya lebih nyaman. Persoalan yang dihadapi, tantangan imannya tidak seberat di sini. Atau mungkin ada orang yang senang sekali berteriak-teriak kepada pihak lain untuk menyingkir, untuk menepi, supaya jangan mengganggu imannya. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus sekali lagi mengingatkan, yang bukan hanya ditujukan kepada Timotius tetapi juga kepada kita semua sekarang ini, saat ini, bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka harus bersiap-siap juga untuk menghadapi lawan tanding yang sudah siap menghadang di depan kita. Apa itu yang menjadi lawan tanding iman kita? Banyak hal, segala yang bersifat duniawi. Disebutkan dalam perikop di bagian sebelumnya, Rasul Paulus mengingatkan kecenderungan orang yang suka bersilat lidah, suka berdebat, yang menimbulkan dengki, menimbulkan amarah, pertikaian, percekcokan, perselisihan, pertengkaran, keinginan-keinginan untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri, hal-hal yang selalu berkaitan dengan hawa nafsu. Semua itu menjadi lawan tanding iman kita. Pada ayat 11, Rasul Paulus juga mengingatkan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itulah nilai-nilai iman di dalam Tuhan Yesus Kristus yang harus kita perjuangkan dan kita menangkan. Artinya di luar sana ada banyak nilai-nilai yang berkebalikan, yang terus merongrong kehidupan iman kita. Ketidakadilan, kemudian juga ketidaksetiaan, amarah, sikap-sikap yang jauh dari yang namanya kesabaran dan kelemah lembutan. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan manusia dan seringkali juga ada di dalam hidup kita.
Dan mungkin dalam pengalaman hidup kita, seringkali kita kalah dalam pertandingan iman melawan hal-hal tersebut. Tidak jarang kita gagal untuk mewujudkan kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan diri kita untuk memasuki pertandingan iman setiap hari, setiap waktu. Kita para pengikut Kristus, mari bersama-sama memenangkan pertandingan ini untuk mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat menghadapi pertandingan iman. Tuhan memberkati. Amin.